Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Nurfaiza, NIM G02599 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia dan uropoetika. Untuk yang kasus pertama, A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium, uretra, esternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, jadi pertama ada penis, dimana penis sendiri itu merupakan alat kopulasi pria dan dia ini homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, penis sendiri ini punya dua pars, dimana ada pars libera dan pars fixa. Kalau misal pars fixanya itu ada bulbus penis, dimana dia ini yang di tengah ini, dan dia diapit oleh crus penis. Crus penisnya ada di dextra dan sinistra. Selanjutnya untuk pars libera itu, pars liberanya itu ada pertama ada corpus spongiosum, dimana ini tuh yang dari bulbus penis, jadi kemudian ke corpus spongiosum. Ini tuh dilewatin sama uretra pars spongiosa, dan di bagian distalnya itu melebar jadi glans penis, dan di bagian dalam glans penisnya itu akan melebar disebut fossa navicularis. Nah, ujung glans penis ini ada lubang untuk muaranya uretra disebut ostium, uretra, esternum, dan batas antara korpus dan glans itu dia berbentuk kayak cekungan gitu, disebut sulcus corona glandis. Terus kulit yang menutupi glans penis itu disebut proputium, dan proputium sendiri itu dihubungkan dengan glans penis itu dinamakan oleh dinamai frenulum preputii, dimana ini tuh kayak lipatan gitu yang ada di bawah muara uretranya. Kemudian yang kedua ada corpora cavernosa, di mana dia ini dibungkus sama jaringan ikat atau disebut tunika albuginia. Nah, tunika albuginia sendiri itu terdiri dari dua lapis. Yang pertama itu letaknya di superficial, di mana dia itu langsung membungkus kedua cavernosa jadi satu. Dan yang kedua itu di dalam, dia membungkus masing-masing corpus cavernosum. Jadi ada dexter dan sinister. Nah, tunika albuginia dexter et sinister ini dia bakal menyatu di medial dan disebut dengan septum pectiniform penis. Nah, ruangan dalam corpus cavernosum itu disebut cavernae, yang nanti saat terjadi ereksi, cavernae ini tuh bakal terisi oleh darah. Nah, selanjutnya untuk pars fixa itu dia diperkuat oleh dua musculus. Yang pertama ada musculus ischiocavernosus, di mana ini dia menginsersi crus penis, dan dia ini tuh mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa. Sedangkan kalau musculus bulbospongiosus itu dia akan menginsersi bulbus penis, dan dia ini akan menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Selanjutnya ini ada vaskularisasi penis, di mana penis ini tuh untuk arterinya dia ada cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Nah, kok pudenda interna nanti bakal jadi mencabang ke arteri dorsalis, dan juga dia punya cabang ke arteri profunda penis atau arteri cavernosa, di mana dia bakal menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Nah, nanti arteri profunda penis ini bakal bercabang lagi ke arteri Helicinae. Selanjutnya ini drainase venanya akan bermuara pada arteri pudenda interna. Selanjutnya drainase limfatikanya kalau misal di struktur superficial itu akan ke nodi supromedialis, dia dari nodi inguinalis superficialis. Selanjutnya kalau struktur profunda dia ke nodi iliaci interni. Selanjutnya ini ada skrotum, di mana skrotum ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Nah, skrotum sendiri itu dia pada bagian mediananya dia terdapat trafeus scroti. Nah, skrotum ini kan punya 9 lapisan. Urutan lapisan dari superficialis itu yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia dartos dan musculus dartos.
Kemudian yang ketiga ada fascia spermatica externa, kemudian yang keempat ada musculus cremasterika, kemudian selanjutnya ada fascia spermatica interna, selanjutnya ada tunica vaginalis, lamina parietalis, selanjutnya tunica vaginalis, lamina visceralis, kemudian tunica albuginea, kemudian tunica vasculosa, dan yang terakhir ini ada substantia testis. Sedangkan kalau funiculus spermaticus sendiri itu merupakan struktur penggantung testis dan dia itu dibungkus oleh 3 lapisan. Yang pertama itu ada fascia spermatica externa, yang kedua ada musculus cremasterika, dan yang terakhir ini fascia spermatica interna, dan ini divaskularisasi oleh arteri testicularis, dimana ini merupakan cabang aorta abdominalis, dan venanya ini plexus venosus pampiniformis. Selanjutnya ini ada testis. Testis itu merupakan dia homolog dari ovarium, dan dia ini lapisan pembungkusnya ada 3. Yang pertama ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis sendiri itu dibagi jadi 2. Ada lamina parietalis, dia ini menempel pada fascia interna scrotum. Kalau misal yang lamina visceralis, dia itu menempel langsung pada substantia testis. Selanjutnya ada tunica albuginea, dimana tonjolan-tonjolan tunica albuginea yang masuk ke dalam testis itu disebut septum. Nah, septum sendiri itu membagi testis menjadi 300 lobuli, dan di setiap lobulus itu dia terdapat tubuli contortis seminiferi, dan di dalam tubulus contortis seminiferus itu ada 2 buah sel. Yang pertama ada sel Sertoli, yang kedua ada sel spermatogenik, dan di antara tubulus itu ada sel interstitial Leydig. Kemudian yang terakhir ada tunica vasculosa, di mana tunica vasculosa itu dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Kemudian testis ini divaskularisasi oleh arteri. Yang pertama ada arteri testicularis cabang aorta abdominalis, yang kedua ada arteri ductus deferentis cabang arteri vescalis inferior, dan yang terakhir ada arteri cremasterika dari cabang dari arteri epigastrika inferior. Untuk venanya sendiri ini akan ke plexus venosus pampiniformis. Jadi ini terdiri dari vena testicularis dextra, itu akan bermuara ke vena cava inferior, sedangkan kalau vena testicularis sinistra ini akan bermuara ke vena renalis sinistra. Untuk limfonodinya dia oleh nodus lymphaticus paraorta, dan untuk inervasinya dia diinervasi oleh plexus testicularis dan nervus genitofemoralis. Selanjutnya ini ada jalur perjalanan sperma. Jadi yang pertama, spermatozoa itu kan dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus. Kemudian dia akan ke tubulus rectus seminiferus, selanjutnya akan ke rete testis, dan kemudian melewati ductuli efferentes, selanjutnya ke epididymis. Nah, selanjutnya dari epididymis dia akan ke ductus deferens, dan akan sampai di ampulla ductus deferensnya nanti ke ductus ejaculatorius. Nah, di ductus ejaculatorius ini dia bakal bersatu dengan saluran vesicula seminalis dan akan keluar melalui ostium ductus ejaculatorius, dan ini terdapat di uretra pars prostatica. Nah, selanjutnya dari uretra pars prostatica ini akan berlanjut ke uretra pars membranosa dan ke uretra pars pengiosa, dan berakhir di ostium uretra externum. Nah, selanjutnya ini ada klinisnya. Ini yang pertama ada torsio testis, di mana dia itu merupakan terpelintirnya funiculus spermaticus yang nantinya akan berakibat pada strangulasi arteri testicularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Selanjutnya nih varikokel, yang merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Selanjutnya ini ada pembesaran prostat. Ini tuh bisa disebabkan karena BPH atau benign prostatic hyperplasia, di mana kondisi ini tuh kelenjar prostat itu dia mengalami pertumbuhan sel berlebih. Nah, ini biasanya terjadi di zona transisional pada prostat. Nah, karena posisi prostat ini kan dia mengelilingi saluran kemih atau uretra. Nah, jadi kalau misal prostatnya ini terjadi pembesaran, dia bakal menekan saluran tersebut dan bakal menghambat aliran urin. Selanjutnya ini yang kedua,
Yang A itu jelaskan pembagian organ, sistem urepoetika, dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin dimulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama itu ada ren. Ren sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada ekskresi, di mana fungsi ekskresi itu dia akan menyaring darah dengan membuang sisa metabolik, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua ini ada filtrasi. Ini ren akan menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Selanjutnya ada regulasi, mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Selanjutnya sekresi, itu akan mensekresikan hormon-hormon. Selanjutnya organ yang kedua itu ada ureter, di mana ureter ini merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior vesika urinaria. Nah, ureter ini tuh ada ureter ini sebenarnya ada 3 penyempitan. Yang pertama di uteropelvic junction, di mana peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Yang kedua ada bifocardio arteri iliaca communis, persilangan adegan arteri iliaca communis, dan yang terakhir saat memasuki vesika urinaria. Nah, selanjutnya ini yang organ ketiga ada vesika urinaria, di mana ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Yang keempat ini ada saluran yang berawal uretra atau saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, uretra itu ini ada yang maskulina dan yang wanita atau feminina. Kalau misal maskulin itu dia lebih panjang, dia panjangnya sekitar 18 sampai 20 cm. Sedangkan kalau misal yang feminina itu 4 cm. Nah, kalau misal yang maskulina dia punya 4 pars, di mana yang pertama itu ada pars preprostatica. Dia nih dari vesika urinaria hingga prostat, panjangnya sekitar 1 cm, dan dia ini dikelilingi oleh musculus sphincter uretra internum. Kalau misal terus kedua ini ada uretra pars prostatica. Ini panjangnya sekitar 3 hingga 4 cm, dan dia ini dikelilingi oleh prostat. Selanjutnya ini ada uretra pars membranacea. Dia ini bagian terpendek. Jadi uretra pars membranacea ini juga sempit dan berjalan melewati spasium perineum profundum, dan dia ini dikelilingi oleh musculus sphincter uretra externum. Terakhir ini ada uretra pars spongiosa, di mana ini bagian terpanjang dan dikelilingi oleh jaringan erektil. Selanjutnya ini ada alur perjalanan urin, di mana ini pertama proses perjalanan urin itu dimulai di nefron. Nah, setelah terjadi filtrasi di glomerulus, urin tuh akan masuk ke tubulus contortus proximal untuk melakukan reabsorpsi. Selanjutnya urin itu akan mengalir melalui tubulus descendens ansa Henle, dan kemudian selanjutnya akan ke area medula. Di area medula ini akan fungsinya untuk mengatur konsentrasi air. Jadi lalu akan ke tubulus ascendens ansa Henle. Setelah itu dia akan ke tubulus contortus distalis atau tubulus collectivus distalis. Dia ini urin setelah melewati tubulus collectivus distalis, urin akan terkumpul di ductus collectivus, di mana urin melewati papilla renalis menuju calyx minor dan calyx mayor, lalu berkumpul di pelvis renalis. Nah, terakhir urin akan dialirkan keluar ginjal melalui ureter. Kemudian urin itu akan disimpan di vesika urinaria dan lalu dibuang melalui saluran uretra hingga keluar dari tubuh lewat ostium uretra externum. Selanjutnya, nah kalau misal di uretra maskulina kan ada 4 pars. Jadi setelah dari vesika urinaria, dia uretra pars prostatica, pars
prostatica, pars prostatica, pars membranacea, terakhir pars spongiosum, baru ke ostium urethra sternum. Selanjutnya ini yang ketiga, ini yang A, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. B, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, untuk dasar pelvis itu kan merupakan kumpulan otot dan jaringan ikat yang dia tuh membentang di bagian bawah di daerah di rongga panggul, yang nanti fungsinya untuk menopang organ-organ di dalamnya. Nah, jadi diafragma pelvis itu disusun oleh dua muskulus utama. Jadi yang pertama itu ada musculus levator ani. Nah, ini tuh dia kan insersio dibagi 3 serabut. Jadi yang untuk di anterior itu musculus puborectalis, kalau di intermedianya itu musculus pubococcygeus, posteriornya musculus iliococcygeus. Nah, fungsinya untuk fungsi dari musculus levator ani itu menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya. Dia ini mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen atau saat batuk. Yang kedua ada musculus coccygeus, di mana ini fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Nah, selanjutnya ini ada membrana perinei, merupakan fasia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut spasium perinei profundum. Nah, spasium perinei profundum itu dia ini ada pada wanita dan pria itu berbeda. Kalau misal pada pria itu terdiri dari 2 muskulus, sedangkan pada wanita terdiri dari 4 muskulus. Kalau misal yang pada wanita, muskulus yang berada di dalam spasium perinei profundum itu ada sphincter urethra externum, musculus transversus perinei profundus, musculus compressor urethra, dan musculus sphincter urethra vaginalis. Sedangkan pada pria itu hanya ada musculus sphincter urethra externum yang bentuknya melingkar ini dan musculus transversus perinei profundus. Selanjutnya untuk perineum, dia ini letaknya ada di bawah dasar pelvis dan dia ini merupakan bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi 2 regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi 2 regio kan. Yang pertama dari regio urogenital dan regio analis. Nah, untuk batasnya sendiri di anterior itu berbatasan dengan menenggo inferior symphysis pubicum. Kalau di lateralnya berbatasan dengan rami ischiopubica di anterior dan ligamentum sacrotubral di posterior. Kalau di posterior berbatasan dengan apex oscoccygeus. Nah, regio urogenital ini ditembus oleh uretra kalau pada pria. Kalau pada wanita ditembus uretra dan vagina. Di vaginanya ada di bagian posterior uretra. Selanjutnya untuk urutan lapisan ini dari yang paling superficial ke lapisan profunda itu yang pertama ada kulit, kedua ada fascia perinei superficialis, dan ketiga ada fascia perinei profunda, keempat ada spasium perinei superficialis yang isinya itu terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Yang kelima ini ada fascia diafragma urogenital inferior atau merupakan membran perineum. Yang keenam ada spasium perinei profunda. Kalau yang di profunda yang terdapat isinya itu musculus transversus perinei profundus dan musculus sphincter urethra externum. Nah, kalau di pria ini ada glandula bulbouretralis Cooper, dan tapi kalau di wanita lapisan ini tuh ada musculus sphincter urethra vaginalis dan musculus compressor. Selanjutnya untuk
Terakhir ada fascia diafragma orygenitalis superior. Nah, untuk perbedaan pelvis pada wanita dan pria bisa dilihat dari aditus pelvisnya. Kalau wanita itu lebih bulat, dan kalau misal pria itu bentuknya seperti jantung. Kalau aditus pelvisnya wanita lebih luas, sedangkan pria lebih sempit. Osakrumnya pada wanita dia lebih pendek dan luas, kemudian dia kurang melengkung, sedangkan pada pria osakrumnya panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Untuk os coccygeus pada wanita itu lentur, sedangkan pada pria kuat. Kemudian untuk os ilium pada wanita miring ke lateral, sedangkan pada pria itu lebih tegak. Untuk cavitas pelvicus pada wanita dia ini dangkal dan luas, sedangkan kalau pada pria itu dia dalam dan sempit. Untuk tulang pelvis pada wanita itu tipis dan tidak kuat, kalau pada pria ini lebih tebal dan lebih kuat. Untuk arcus pubis pada wanita ini membulat, kalau pada pria ini sempit. Selanjutnya foramen obturatum pada wanita itu triangular kecil, kalau misal pada pria ini triangular lebar. Selanjutnya acetabulum kalau pada wanita ini kecil, dan sedangkan pada pria ini luas. Selanjutnya incisura ischiadica pada wanita dia luas dan dangkal, sedangkan pada pria ini sempit dan dalam. Terakhir spina ischiadica jika pada wanita ini tidak menonjol, sedangkan pada pria ini menonjol. Selanjutnya ini bidang Hodge, di mana bidang Hodge ini yang dilakukan untuk pengukuran ada 4 bidang Hodge. Bidang Hodge 1 dia itu ditarik setinggi aditus pelvis. Yang bidang Hodge kedua dia ditarik melalui tepi bawah symphysis os pubis, dan dia itu sejajar dengan bidang Hodge 1. Selanjutnya bidang Hodge 3 dia ditarik setinggi spina ischiadica, dan dia sejajar dengan bidang Hodge 2. Dan terakhir bidang Hodge 4 atau ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 3. Terakhir ini ada episiotomi. Jadi saat kita melahirkan, perineum itu kan dia bakal meregang dan nanti bakal robek. Nah, untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani itu dia bisa dicegah oleh tindakan episiotomi ini. Nah, episiotomi itu ada 2 tipe. Yang pertama ini ada mediolateral dan median. Kalau misal pada median, jadi sayatan itu akan dilakukan sayatan dimulai dari garis tengah commissura posterior lurus ke bawah, tapi dia nggak sampai mengenai serabut sphincter aninya. Sedangkan kalau pada episiotomi mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Sekian dari saya. Terima kasih.